Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Lain Dunia. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang pemandi jenazah. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Kisah ini menceritakan tentang seorang pemandi jenazah yang memandikan jenazah yang melahirkan anak. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Subuh yang dingin dan sepi di desa Cijeruk. Sang raja siang pun masih enggan menampakkan sinarnya. Ketika tiba-tiba suasana sahdu pagi nan sunyi dibuyarkan suara speaker masjid yang mengumumkan kabar duka. Hari ini seorang perempuan warga desa Cijeruk telah berpulang, meninggalkan gemerlap duniawi yang terkadang membuat lupa dan menyilaukan mata dengan keindahannya yang membuai. Ia merelakan cita-cita yang semasa hidup belum sempat terlaksana, dan ia pergi hanya menyisakan kenangan entah memori indah atau buruk pada sanak kerabat yang ia tinggalkan. Dia adalah Ima, seorang ibu muda berusia 25 tahun. 7 tahun berumah tangga, namun yang Maha Kuasa belum kunjung memberikan anugerah buah hati yang lama didamkan Ima dan sang suami. Tak pernah putus asa, berbagai metode untuk kesuburan pun mereka coba, dan ikhtiar itu membuahkan hasil. Ima akhirnya dinyatakan hamil. Tetapi manusia adalah makhluk tak berdaya, karena segala takdir merupakan milik sang penguasa. Di usia kandungan yang tinggal menghitung minggu menjelang melahirkan, Ima akhirnya menjemput ajalnya. "Ada apa, Mang?" tanya Ima saat menyadari becak yang ditumpanginya tiba-tiba berhenti di pinggir jalan. "Ada hajatan teh, jalannya ditutup. Becak saya nggak bisa lewat," sahut Mang Sukri, tukang becak yang sudah lama menjadi langganan Ima. "Iya Mang, putar balik saja," sahut Ima. "Iya teh, ini Mama mau putar balik." Mang Sukri memutar becaknya mencari jalan alternatif lain yang bisa dilalui. "Untung masih ada jalan alternatif lain ya Mang." "Iya teh. Ngomong-ngomong, Teh Imah ke pasar sendirian aja?" tanya pria parubaya yang masih tampak cekatan mengayuh becaknya itu. "Iya Mang, suami saya lagi ada kerjaan, jadi nggak bisa nemenin. Sekarang adalah hari ulang tahun pernikahan saya yang ke-7, dan demi momen istimewa itu, Imah berniat memasak yang spesial dan berbeda dari biasanya." Imah memandang sekeliling. Lamunannya terhenti karena menyadari becak yang ia tumpangi berjalan melambat dan sedikit terseok. "Ada apa Mang?" tanya Imah khawatir. "Jalannya menanjak teh," sahut Mang Sukri dengan suara terengah. "Hati-hati ya Mang, apa saya turun saja sebaiknya?" tanya Imah. Belum sempat Mang Sukri menjawab, becak yang kini sudah dalam posisi menurun itu tiba-tiba meluncur sendiri tanpa bisa dikendalikan. Mang Sukri berusaha menahan laju kencang becak semampu yang ia bisa. Namun karena turunan curam, tak mampu dilawan tuas rem becak tuanya. Hingga akhirnya, becak itu meluncur jatuh melewati jalan berbatu yang belum diaspal. Dan baru berhenti ketika roda becak terperosok masuk ke dalam saluran irigasi yang berada di sisi kiri jalan, membuat tubuh Ima terlempar jauh dari becak, diiringi jerit ketakutan yang menyayat hati. Tubuh perempuan cantik itu mendarat pada saluran irigasi,
menyisakan luka berdarah di mana-mana, termasuk darah yang tampak mengalir dari kemaluannya. Beberapa orang yang berada di tempat kejadian langsung sigap menolong dan membawa Imah menuju rumah sakit terdekat. Tetapi malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Setelah beberapa saat mendapatkan perawatan, dini hari itu Imah dinyatakan meninggal dunia. Kasihan Imah ya Bi, masih muda sudah meninggal. Suaminya juga menangis terus, ujar Neneng saat mereka dalam perjalanan menuju rumah duka, di mana jasad Imah disemayamkan. Jenazah sang calon ibu itu belum dimandikan, karena permintaan keluarga yang lebih memilih memandikan dan mengurus sendiri jasad Imah di rumah mereka. Ajal nggak pandang usia, Neng, jawab Mak Jum kalem. Neneng mengangguk setuju. Tak ingin bertanya lagi, ia paham benar sifat sang bibi yang irit bicara. Mang Amin udah duluan ya Bi, tanya Neneng. Sudah, tadi disuruh bantu gali makam. Oh iya, perlengkapan bibi nggak ada yang ketinggalan kan? Neneng memeriksa tas pandan dalam pelukannya. Lengkap Bi, sahut Neneng. Mak Jum pun tersenyum, senang dengan sikap cekatan sang keponakan. Neneng dan Mak Jum memasuki rumah duka yang sudah dipenuhi para pelayat. Keluarga tampak berkumpul mengelilingi jenazah Imah. Sementara isak tangis terdengar di sela-sela suara orang yang riuh mengaji. Mak Jum langsung menyalami Eti ibunda Imah yang langsung menangis dalam pelukannya. Yang sabar ya Ti, jangan ditangisi terus, kasihan Imah. Mak Jum menepuk-nepuk bahu Eti yang langsung mengangguk menguatkan hati. Mak Jum kemudian bersalaman dengan beberapa orang kerabat Imah, termaksud Iksan, suami Imah. Pria muda itu tampak muram, matanya sembab dan memerah. Kesedihan masih tampak di raut wajahnya. Mang Sukri, supir becak yang selamat dari kecelakaan dan hanya mengalami patah tulang pada bagian tangan kirinya, turut pula hadir di sana. Pria tua itu berulang kali meminta maaf pada keluarga yang sudah mengikhlaskan kepergian Imah. Tempat memandikannya sudah disiapkan Ti, tanya Mak Jum pada Eti yang masih mengelus-ngelus jenazah putrinya. Sudah Mak, langsung ke sana saja, jawab Eti. Mak Jum pun mengangguk. Mereka bergegas menuju teras samping rumah tempat memandikan jenazah Imah. Mak Jum menyusun batang-batang pohon pisang yang sudah tersedia. Setelah itu memberi isyarat pada Eti agar jenazah Imah dibawa menuju ke tempat pemandian yang sebelumnya sudah diselubungi kain, agar prosesi pemandian tidak terlihat oleh orang lain selain keluarga. Assalamualaikum Neng Imah, Mak mau mandiin kamu, tolong bantu Mak ya, sapa Mak Jum sambil mengelus pelan lengan Imah. Ti, bayi Imah tidak dikeluarkan dulu, tanya Mak Jum yang melihat perut jenazah yang hamil besar. Dokter di rumah sakit bilang bayinya sudah meninggal dalam kandungan Mak, jadi tidak dikeluarkan, jawab Eti. Mak Jum mangut-mangut mengerti. Jang, ayo kita mulai memandikan Imah, ajak Mak Jum pada Iksan yang masih termangu di tempatnya berdiri. Saya boleh ikut memandikannya Mak, tanya Iksan tak yakin. Suami Mak boleh atuh Jang, jawab Mak Jum. Iksan pun mendekat, kemudian ikut membantu Mak Jum yang kini sedang menekuk-nekuk beberapa bagian tubuh Imah guna melemaskan persendian tubuhnya. Iksan juga turut membantu membuka satu persatu baju yang dikenakan Imah, kemudian menutupinya dengan kain batik panjang. Iksan bantu siram air saja ya, ujar Mak Jum sambil menyerahkan gayung batok kelapa pada pria jangkung itu. Seperti biasa, Mak Jum memulai prosesi memandikan jenazah dengan mengurut perutnya terlebih dahulu, agar kotoran yang masih tersisa terbawa keluar. Lama mengurut, tapi kotoran dari perut Imah tak banyak yang keluar. Ini tak lazim. Mak Jum yang keheranan menambah tenaganya saat kembali mengurut perut Imah. Dan hal tak terduga pun terjadi. Saat Mak Jum kembali mengurut perut Imah, perut yang tengah hamil besar itu mendadak mengempis, bersamaan dengan sesosok bayi yang tiba-tiba keluar begitu saja dari kemaluan Imah. Astagfirullahaladzim. Semua yang hadir di situ berteriak kaget. Suasana pun menjadi riuh. Seiring gumaman takbir berkumandang, demi menyaksikan sosok bayi yang berlumuran darah itu tiba-tiba keluar dari jenazah ibunya yang sedang dimandikan.
Makjum terpaku menatap tak percaya kejadian di depan matanya. Seumur hidup menjalani profesi sebagai pemandi jenazah, baru sekarang ini ia mengalami prosesi pemandian seperti ini. Dengan tangan gemetar, Makjum mengambil bayi yang tersangkut di antara batang pohon pisang itu. Ia memberi isyarat pada nenek agar mengambil handuk basah untuk membersihkan bayi yang fisiknya sudah lengkap itu. Makjum lalu memeriksa apakah masih ada tanda-tanda kehidupan pada tubuh si bayi. "Masih hidup, Mak?" tanya Eti tak sabar. Setidaknya ia berharap keinginan Imah untuk memiliki anak dapat terwujud, meski putrinya itu sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makjum menunjukkan bayi mungil itu pada Eti yang tampak cemas, berharap sepenuh hati bayi dalam gendongan Makjum masih dalam keadaan hidup. "Ya Allah, Imah, anak kamu gak selamat, Neng," ratap Eti sambil menciumi jenazah bayi berjenis kelamin perempuan dalam pelukannya. Iksan yang melihat itu sontak berlari menghambur menuju ke arah Eti yang langsung menyerahkan jenazah bayi Imah pada sang menantu. Iksan menerima bayinya dengan tangan dan tubuh gemetar. 7 tahun penantian, kini kenyataan pahitlah yang ia terima. Imah pergi bersama dengan buah hati yang telah lama mereka idam-idamkan. Iksan merasa lututnya terasa lemas. Tak kuasa ia pun jatuh terduduk bertumpu lutut, seraya menangis sesenggukan sambil mendekap bayi dalam pelukannya. Pemandangan yang akan membuat siapapun meneteskan air mata. "Ayo semuanya, kita mulai lagi saja memandikan Imah dan anaknya. Kasihan kalau kelamaan." Makjum menepuk pelan bahu Iksan yang masih gemetar menahan tangis. Iksan mengangguk. Meski sulit, ia bertekad menguatkan hati menerima kenyataan dan berusaha mengikhlaskan. Proses pemandian jenazah Imah kembali dilakukan. Makjum kembali mengurut perut Imah untuk mengeluarkan kotoran dan plasenta yang masih tertinggal dalam rahim. "Tali pusarnya nggak dipotong dulu, Mak?" tanya Eti saat Makjum mengeluarkan plasenta yang masih menyatu dengan tali pusat jenazah bayi Imah. Makjum menyerahkannya pada Iksan dan tanpa dipotong terlebih dahulu. "Nggak usah, nanti dicuci dan dikafani bareng saja sama jenazah bayinya. Jang, tolong carikan nama buat si Neng. Kalau udah ada nama kan jadi gampang ngedoainnya," ujar Makjum pada Iksan yang masih memeluk jenazah bayi perempuannya dan plasenta dalam dekapannya. Iksan berpikir sejenak, seraya memandangi wajah mungil jenazah bayi perempuannya. "Namanya Asih saja, Mak," Iksan menjawab lirih. Ia kembali menciumi jenazah Asih yang terbaring dalam pelukannya, menyusupkan perih dalam dada siapapun yang memandang. Proses istinja kali ini menjadi lebih lama, karena Makjum harus benar-benar memastikan jenazah Imah bersih sepenuhnya dari rembesan darah sisa melahirkan. Ditambah lagi dengan luka-luka berdarah di beberapa bagian tubuh yang memerlukan kehati-hatian agar jangan sampai ada potongan kulit atau daging yang terlepas atau ikut terbuang. "Yang bagian lukanya nggak usah digosok, Neng, disiram air sabun saja," ujar Makjum pada nenek yang mengangguk menurut. Pemandangan jenazah melahirkan yang baru saja terjadi di depan mata membuat pikiran nenek sedikit linglung. Ditambah dengan kondisi jenazah yang menurutnya agak seram karena jahitan pada luka-luka akibat kecelakaan yang tampak menonjol di sana-sini. "Iksan, silakan kamu mau pegang Imah buat yang terakhir. Habis ini Imah mau diwudukan, dan setelah itu kalian tidak boleh lagi saling bersentuhan." Makjum menoleh pada Iksan yang masih tergagu. Pria jangkung itu mengangguk mengerti. Ia menyerahkan bayi dalam pelukannya kepada Eti, mertuanya. Lalu ia mendekati Imah, membelai rambut wanita yang sangat ia cintai itu, sambil membisikkan kata-kata perpisahan dan kalimat-kalimat penuh cinta pada mendiang sang istri. Setelah dirasa cukup, Iksan bergegas menjauh, lalu menangis mengeluarkan air mata yang tadi sekuat hati ia tahan karena tidak mau menetesi jenazah Imah dengan air matanya. Jenazah Imah kemudian diwudukan dan sesudahnya segera dibawa Iksan dan beberapa kerabat ke dalam rumah untuk dipakaikan kain kafan. Untuk pengafanan Imah,
Mak Jum mempercayakan prosesnya pada nenek. Beberapa kali ia ikut memandikan jenazah bersamanya. Kemampuan nenek sudah lumayan bagus, walau masih agak kaku dan tidak secepat dirinya saat bekerja. Selanjutnya, Mak Jum melakukan prosesi memandikan jenazah Asi anak Ima. Ia memerintahkan salah seorang kerabat untuk menyiapkan air dalam bak mandi berukuran besar, menyiapkan air bersih di ember lain, dan mengisi air yang bercampur gurusan kapur barus pada ember lainnya. Mak Jum mengambil jenazah Asih yang berada dalam pelukan Eti. Lalu dengan kepala dan leher yang tetap dalam posisi dipegangi, Mak Jum pelan-pelan memasukkan jenazah Asih ke dalam bak mandi berukuran paling besar. Dengan penuh kelembutan, perempuan sepuh itu mulai mencuci lendir-lendir darah bercampur air ketuban yang masih melekat di sekujur tubuh Asih menggunakan sabun. Setelah dilihatnya cukup bersih, Mak Jum kemudian mengangkat jenazah Asih dan dengan bantuan Eti, Mak Jum pelan-pelan kembali membasuh jenazah dengan air bersih. Kemudian, Mak Jum membawa jenazah Asih dalam bangkuannya dan kembali mengulang membilas dengan air mengalir. 3 kali pada bagian kanan dan 3 kali pada bagian kiri. Tak lupa melanjutkan dengan prosesi memudukan Asih. Setelah dibalut dengan handuk, Mak Jum menyerahkan Asih pada Eti untuk menggantikannya menggendong sebentar. Sementara Mak Jum mencuci plasenta Asih menggunakan air sabun. Setelah selesai, Mak Jum bergegas membawa jenazah Asih ke dalam, diiringi dengan mata penuh rasa ingin tahu para pelayat. Mereka langsung heboh demi menyaksikan peristiwa langka terjadi di depan mereka. Sebuah kejadian yang seumur hidup mungkin baru pertama kali mereka saksikan. Mak Jum berpesan pada nenek agar membuatkan kafan untuk Asih. Sementara ia meminta izin memakai kamar kosong untuk mengganti pakaian yang basah. Untung saja Mak Jum selalu membawa baju ganti saat sedang bekerja, bekal tambahan kalau sewaktu-waktu dibutuhkan. Selesai berganti baju, Mak Jum kembali menemui nenek yang masih menggunting-gunting kain kafan untuk Asih. Mak Jum bergegas membantu menggelar kain kafan di samping jenazah. Lembar demi lembar kain terpasang. Sesudahnya, kemudian dialasi lembaran kapas pada lapisan teratas. Mak Jum meletakkan jenazah Asih di atas lembaran kapas tadi. Plasentanya ikut dibungkus dengan kain kafan dan diletakkan di bawah lutut. Sementara tali pusat yang masih terhubung dibungkus dengan kapas. Helai demi helai kafan kemudian ditutup dan diikat, dengan hanya menyisakan bagian wajah yang tetap dibiarkan terbuka. Ayo, siapa yang mau lihat wajah almarhumah buat yang terakhir sebelum kafannya saya tutup? Mak Jum memandang berkeliling, lalu beringsut menjauh, memberi kesempatan sanak kerabat memandang wajah ibu dan anak ini untuk terakhir kali. Iksan, jangan sampai saling bersentuhan, pandangi saja. Mak Jum mengingatkan Iksan yang hendak melihat jenazah sang istri. Pria muda itu mengangguk mengerti. Setelah semua kerabat selesai mengucap salam perpisahan, Mak Jum dan Neneng lalu menutup kain kafan pada bagian wajah, kemudian mengikatnya. Setelah itu keduanya menutupi masing-masing jenazah menggunakan kain batik baru. Selesai sudah prosesi pemandian jenazah Ima dan Asih pagi itu. Tinggal disolatkan dan dimakamkan sebagaimana mestinya. Keesokan harinya, pagi yang cerah di desa Cijeruk, Mak Jum menyuguhkan segelas kopi dan sepiring singkong rebus pada sosok laki-laki sepuh yang sedang duduk di balai bambu samping rumah mereka. Assalamualaikum. Mak Jum dan Aki Amin menoleh pada sosok perempuan muda yang tahu-tahu sudah berdiri di dekat mereka. Perempuan muda berambut panjang itu beranjak mendekati Mak Jum dan Aki Amin, mencium tangan mereka satu persatu. Mau kemana, Neng? Tanya Mak Jum ramah. Mau pulang, Mak. Berdua nih sama anak saya. Perempuan itu menunjukkan bayi mungil dalam gendongan kain batiknya. Oh iya, hati-hati di perjalanan ya, Neng, jawab Mak Jum. Terima kasih, kemarin emak sudah mengurusi kami. Perempuan berkulit kuning langsat itu tersenyum pada bayi yang tertidur dalam gendongannya. Iya, sama-sama, Neng. Perempuan berwajah lembut itu tersenyum. Wajahnya tampak segar berseri-seri. Saya permisi pamit dulu, Mak, Abah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Mak Jum dan Aki Amin kembali berbarengan membalas salam. Perempuan muda itu lalu beranjak pergi meninggalkan mereka. Sepeninggal si perempuan, Mak Jum dan Aki Amin kembali berbincang dan bercanda seperti biasa. Namun ketika Aki Amin hendak bersiap berangkat ke sawah, ia seolah teringat sesuatu. "Tadi yang datang siapa ya, Mak?" tanya Aki Amin dengan pandangan menerawang. Mak Jum berpikir sejenak. "Oh, itu tadi si Imah sama anaknya." Mereka sama-sama terdiam, berpikir mencari sesuatu yang tampaknya salah dalam pikiran masing-masing. "Astagfirullah," seru Mak Jum dan Aki Amin. Mereka saling pandang dengan tatapan penuh arti, seolah mengerti dengan apa yang baru saja terjadi. "Si Imah pamit sama kita ya, Bah?" tanya Mak Jum. Aki Amin pun mengangguk. "Mungkin ia minta didoakan. Ayo Mak, kita bacakan Al-Fatihah buat almarhumah." Aki Amin pun mengajak Mak Jum untuk mendoakan Imah dan anaknya. "Semoga husnul khotimah ya Neng. Semoga Neng berbahagia di kehidupan yang baru. Amin." Dan cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan nantikan video-video selanjutnya. Wassalam.